nyuwun ka Gusti nu Maha Suci ngedapang ciat pangraksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kali ini Padepokan Bunga Padi sedang melaksanakan kegiatan. Kegiatannya seperti apa? Nanti kita akan langsung menuju lokasi. Tetapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share-share. Baik, ke sana. Assalamualaikum, sampurasun. Jadi sahabat Padepokan Bunga Padi, kita sudah berada di lokasi Padepokan dan kebetulan pimpinan Padepokan sudah berada di tempat untuk Kanom Debus. Nanti kita akan coba tanya-tanya kegiatan apa yang sedang dilaksanakan malam ini. Sahabat Padepokan Bunga Padi, kita akan tanya-tanya ke pimpinan Padepokan itu Kanom Debus. Nah, ini Ki, kegiatan apa nih Ki, yang lagi berjalan nih Ki? Maksudnya malam ini nih ada kegiatan apa nih? Kita tadi habis apa? Maulid Nabi. Maulid Nabi ya. Terus kita acara penjamahan pusaka merawat ya. Setahun sekali biasanya diadakan untuk membawa pusaka. Oh, pusaka ya Ki. Sahabat Padepokan Bunga Padi, kita juga kedatangan sahabat kita juga ya Ki ya, dari Cirebon. Beliau ini siapa ya? Mas atau AA nih? Mas dengan Mas siapa nih? Boleh di Mas Yung. Mas Yung. Jadi sahabat Padepokan Bunga Padi, alhamdulillah malam ini kita banyak teman-teman dari berbagai daerah ya Ki ya. Memang secara kebetulan kegiatan ini rutin ya Ki ya. Kegiatan ini rutin tiap tahun. Istilahnya apa ya, memandikan pusaka ya Ki ya gitu. Nah ini kebetulan di depan ini Ki ada beberapa pusaka nih Ki. Nah, tapi sebelum lanjut jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Nah cuman ini saya ada pertanyaan juga Ki. Nah kan biasanya nih kalau memandikan pusaka ini ada beberapa bunga nih Ki. Nah itu kira-kira ada simbol atau falsafah Ki? Kenapa meski bunganya itu macam-macam gitu Ki? Kira-kira nih Ki, apa Mas Yung gitu yang bisa nerangin pada teman-teman sahabat Padepokan Bunga Padi gitu? Kenapa harus berbeda-beda gitu? Nggak satu macam bunga saja misalkan gitu? Karena sebenarnya bunga itu hanya filosofi ya, filosofi. Bisa dikatakan dari filosofi Jawa atau filosofi Sunda kan. Karena kenapa harus macam-macam? Itu menilai dari filosofi hari. Filosofi hari itu ada 7, jadi bunga pun harus ada 7. Itu versinya dari versi Sunda dan versi Jawa. Kalau untuk keluar Sunda, keluar Jawa, kita kurang paham gitu. Tapi nanti kapan-kapan Padepokan Bunga Padi ini bisa mengundang teman-teman di luar daerah ya Ki ya. Nah jadi supaya nanti sahabat Padepokan Bunga Padi yang nonton channel ini mendapatkan wawasan yang jauh lebih kaya gitu tentang budaya itu apa. Mungkin kebanyakan juga Ki di masyarakat tentang kegiatan seperti ini dianggap sesuatu yang tanda kutip ya Ki ya gitu ya, syirik, musyrik lah dan lain sebagainya. Nah jadi maksudnya kita akan coba menjelaskan gitu ya Ki ya. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini sebetulnya bukan bicara musyrik dan syirik, tapi kita lebih menghargai sejarahnya ya Ki ya. Di setiap benda pusaka di sini kan juga banyak sejarah gitu sahabat Padepokan Bunga Padi. Di sini kebetulan teman-teman juga ada di sini. Nanti sahabat Padepokan Bunga Padi juga bisa dilihat juga. Ada teman-teman di sini yang di luar daerah juga. Jadi acara khususnya udah dari tadi ya Ki ya. Nah, kebetulan kita juga tadi sempat
terlambat, tapi alhamdulillah tadi sudah dapat video juga dari teman-teman juga sudah ngambil video, jadi kita nanti akan tampilkan juga di channelnya, di channel Padepokan Bunga Padi. Nah ini Ki, kira-kira nih bisa dibahas nggak nih Ki satu-satu nih, teman-teman dari sahabat Padepokan Bunga Padi pengen tahu nih ini jenis-jenis pusaka di sini atau senjata di sini sejarahnya mungkin Ki gitu. Nah, seperti ini Ki, ini yang saya tahu mungkin ini dari Aceh ya Ki ya, dari Aceh. Ini sahabat Padepokan Bunga Padi ini namanya rencong ya Ki ya, ini rencong. Terus yang satunya lagi juga kujang ya Ki, ini ya Ki, kujang. Ini saya agak penasaran nih Ki, ini apa nih kira-kira Ki? Ini kayaknya dari Cirebon. Dari Cirebon ya. Museum kira-kira bisa jelasin nih ke sahabat Padepokan Bunga Padi nih, kira-kira nih sejarahnya nih gitu. Sejarah panjangnya mungkin ada sejarahnya. Untuk sejarah singkat kita bahas boleh sejarah singkat. Ini bisa disebut pusaka Larbango. Pusaka Larbango tersebut itu dulu yang memiliki putranya dari Maharaja Prabu Siliwangi, yaitu Pangeran Walang Sungsang, atau disebut di Cirebonnya Pangeran Cakrabuana Baku Sangkan, atau Syekh Somadunglo, atau Langlang Buana. Itu dulunya digunakan untuk babad alas Cirebon, dengan prasejarahnya itu babad Carubanagari. Situlah. Jadi digunakan sama beliau waktu zaman perang ya kayaknya ya? Kan zaman perang, jadi ketika itu kan di Cirebon masih alas belantara, hutan belantara. Oh, jadi digunakan untuk membuka lahan mungkin ya? Lahan atau usir bangsa siluman. Jadi ada sejarahnya berhubungan dan berkaitan dengan bangsa jin juga ya ini ya. Jadi ini cukup menarik juga ya Mas ya. Tapi kita nggak akan bahas dari sisi itunya ya, maksudnya dari sisi apa istilahnya apa ya, dari si histori bangsa jinnya kita nggak akan bahas ke sana. Tapi yang kita bahas itu adalah kenapa sih harus dimandikan nih, itu maksudnya nih, kenapa sih harus dibersihin. Tentunya kan mungkin ya Ki ya ada nilai-nilai tertentu nih. Jadi kenapa harus di bulan Mulud gitu Ki? Kan tentu saja untuk orang awam kan mungkin bisa saja nggak hari-hari Mulud, hari biasa kan gitu Ki. Jadi apa ada nilai apa gitu Ki sebenarnya gitu. Sahabat Padepokan Bunga Padi, nanti sebelum Ki Anom menjelaskan atau Mas Yung menjelaskan, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share juga supaya channel Padepokan Bunga Padi juga makin berkembang. Nah gimana Ki? Mas Yung apa? Jadi pertanyaannya kenapa harus dimandikan? Nah itu. Sebenarnya kalau untuk pemandian atau penjamasan pusaka itu bisa setiap saat. Tapi kalau untuk disakralkan seperti pusaka-pusaka peninggalan leluhur itu adanya di bulan Maulid. Dan tanggal 14 bulan Alif. Bulan Alif. Bulan Alif itu bulan apa nih kira-kira? Itu bahasa Arab. Oh bahasa Arab ya. Kalau satu lah. Bulan 1 ya, bulan 1. Berarti ada nilai spiritualnya juga dong di sini ya Ki ya. Nah, ada juga. Nah, memang kebanyakan gini dari masyarakat yang awam ini kenapa gitu? Kenapa? Tadi saya belum dapat jawaban ini Mas. Kenapa harus di bulan Mulud? Nah, apa memang ada nilai tertentu? Maksudnya nilai sejarahnya atau ada nilai-nilai spiritualnya gitu? Karena di bulan Muludnya yang tepat yang bagus itu di bulan Mulud untuk pencucian pusaka tersebut. Seperti kayak di Cirebonnya kan ada yang disebut apa namanya pelal panjang jimat. Itu adanya di bulan Mulud untuk panjang jimat pelalan itu. Sebenarnya kalau untuk pencucian kan bisa dikatakan hal biasa. Itu hanya sekedar untuk membersihkan karat-karat yang menempel di besi tersebut. Jadi tidak ada, maksudnya berhubungan dengan mistis nggak kira-kira nih? Tidak ada ya sebetulnya ya, karena kan untuk masyarakat awam nih Mas, biasanya pemandian pusaka itu identik dengan hal-hal supranatural. Nah kita akan coba maksudnya Mas Yung atau Ki Anom memberikan gambaran kepada masyarakat
bahwasannya pemandian pusaka itu lebih kepada nilai sejarah ya Mas ya. Iya. Nilai sejarahnya, dan kenapa harus dimandiin? Nah itu salah satunya tadi kata Mas Yung untuk menghilangkan karat ya. Salah satunya karena memang ada beberapa ramuan ya gitu. Iya. Apa aja nih Mas Yung nih ramuannya nih kira-kira? Coba tahu nih, ada sahabat Padepokan Bunga Padi yang kebetulan punya pusaka nih peninggalan apa istilahnya orang tuanya, leluhurnya. Nah bagaimana sih cara merawatnya nih gitu? Untuk cara merawatnya ya, kalau mencuci yang pertama pembilasan bisa dengan air bunga atau dengan jeruk nipis. Oh jeruk nipis. Bisa pakai jeruk nipis, kita bisa buat rendaman dengan air kelapa. Air kelapa ya. Jadi jeruk nipis itu fungsinya buat apa tuh? Fungsinya itu buat menentukan karat. Untuk menurunkan karat. Kalau kelapa muda itu air Kelapa muda untuk apa istilahnya, untuk mengeluarkan daya tarik pamornya. Oh maksudnya energinya gitu. Energi pamor. Pamor itu apa nih kira-kira maksudnya? Kan Pamor yang kita tahu pamor itu ketenaran ya gitu ya gitu maksudnya. Jadi pamor itu seperti di sini dibilah pusaka tersebut tuh ada sejenis kayak ukiran gambar seperti itu. Oh, jadi sahabat Padepokan Bunga Padi tadi kata Mas Yung apa air kelapa muda itu untuk mengeluarkan apa istilahnya ukirannya ya, daya tarik pamornya gitu. Nanti kalau masih belum jelas nanti bisa komen-komen juga di kolom komentar, di kolom komentarnya bisa ditulis juga. Nanti insya Allah kita akan coba jelaskan di kolom komentarnya ya Ki ya, nanti kita coba jelaskan. Untuk yang lain-lainnya, nah ini Ki, ini nih ada di depan saya nih, ada ini nih Ki. Kira-kira nih maknanya apa nih Ki? Ya wewangian aja. Wewangian aja ya Ki ya. Wewangian aja. Jadi nggak ada unsur. Jadi kembali lagi ke kita. Kita kalau menganggapnya untuk hal positif ya positif, kalau negatif ya negatif. Kalau kita kok wewangian aja lah. Wewangian aja ya. Karena memang kebetulan juga wewangian sunnah Rasul ya Ki ya. Saya pernah dengar Ki. Jadi ketika kita berdoa terus dibarengi dengan wewangian, itu konon katanya para malaikat itu ikut berdoa juga ya Ki ya. Nah, jadi sahabat Bunga Padi, Padepokan Bunga Padi, jadi jangan salah arti juga ketika kita apa istilahnya menyalakan apa dupa ini Ki ya namanya Ki ya. Ini adalah sebuah simbol wewangian gitu. Jadi apa istilahnya ketika kita berdoa memohon ridho dari Allah, terus dibarengi dengan wewangian kan enak ya Ki ya gitu, nyaman gitu. Nah ini Ki ada satu lagi nih, ini Ki pusaka ini dari mana nih Ki? Ini riwayatnya kan dari Toraja. Toraja ya Ki ya. Ini waktu itu dikasih sama guru. Oh ini Ki, berarti ini peninggalan gurunya Ki ya Ki ya. Berarti cukup punya nilai juga ya Ki ya. Gitu. Tapi pernah nggak Ki ada yang apa meminta atau misalnya membeli nih? Nggak ada ya. Memang nggak dikasih ya Ki ya. Kan ini istilahnya dia bahasa Sunda kadede. Kadede itu kesayangan sahabat ya, kesayangan ya. Dia kan pernah melatih marinir. Oh iya iya. Pas pulang dia bawa ini oleh-olehnya. Oh bawa oleh-olehnya ini. Oh iya. Itu aja nih ya Ki ya. Nah ini kan di sini banyak juga Ki jenis-jenis pusaka nih. Nah kebetulan kan kita berada di Tataran Pasundan ya Ki. Iya. Kenapa banyak juga jenis-jenis pusaka yang di luar Tataran Pasundan gitu Ki? Jadi sebetulnya begini ya. Jadi istilahnya ketika kita seperti ini, kita berdoa terus dalam acara rangka apa ini kenang-kenangan dari Gunung Aceh. Oh ini ya Ki. Centramata ya Ki ya. Riwayatnya seperti itulah. Makanya saya kurang paham ini. Tapi ini kan kenang-kenangan dari Kenang-kenangan ya. Gunung Aceh. Jadi istilahnya apa ya, menunjukkan bahwa adanya persatuan Iya, di sini ya, persatuan. adanya persatuan. Jadi persaudaraan istilahnya disimbolkan dengan pusaka-pusaka yang tadi sudah kita mandikan ya Ki ya gitu. Dan juga teman-teman di sini juga banyak juga yang membawa pusakanya sebelah sini, nanti bisa dilihat juga sahabat Padepokan Bunga Padi. Ini saya agak tertarik ini Ki. Ini kayaknya bekas tombak ya Ki ya? Iya tombak. Tombak ini sejarahnya kayak gimana Ki? Ini kurang paham karena Titipan ya Ki ya? istilahnya gini ya. Misalkan ketika ada orang
kalau seperti pusaka yang ini yang mengandung mistik padahal dia akan jadi bumerang juga buat dirinya sendiri kalau dia tidak paham tentang apa. Hati-hati juga ya Ki, harus hati-hati juga. Jadi ketika ada orang sakit juga bisa medis itu saya obatin, terus dia suka nyimpan yang gini ya saya ambil. Nah Ki, Tapi cenderung kayak benda rampasan lah. oh iya iya. Ini untuk sahabat Padepokan Bunga Padi nih Ki, cara membedakan pusaka yang ada energinya dengan yang tidak seperti apa nih Ki kira-kira nih? Itu orang-orang tertentu yang paham. Tapi biasanya yang begini kan mengandung hodang-hodang tertentu. Jadi di dalam hodang ini kita kan nggak tahu ini tombak udah membunuh berapa orang. Oh, ada iya, betul. sisi Ada negatifnya ya. itu si negatif itu bisa jadi efek juga ke badan kita yang medis. Makanya ketika kita tidak paham dengan salah satu pusaka ini jangan aja ya. iya. Tapi dengan cara dimandikan, maksudnya dengan dalam acara-acara seperti ini efeknya bisa hilang nggak Ki? Istilahnya di efek negatifnya Bisa hilang ya. jadi kita ambil ininya aja supaya kan kita seperti kayak kolektor lah, benar-benar kolektor yang kita senang gitu. Tapi ada filosofi sejarahnya gitu bahwa ini pernah menjadi saksi hidup waktu zaman penjajahan atau kerajaan gitu. Oh iya betul. Oke, cukup menarik juga ya nih pembahasan tentang benda pusaka. Nah ini Ki, boleh nggak kira-kira nih dari sahabat Padepokan Bunga Padi nih yang kira-kira nggak ngerti tentang pusaka nih, boleh nggak main ke sini gitu Ki? Boleh. Ataupun Kita sharing sini. nah itu maksudnya Ki, jadi bisa belajar juga banyak di Padepokan Bunga Padi tentang membedakan pusaka yang ada energinya dan tidak. Iya. Terus yang keduanya juga bagaimana cara merawat benda pusaka agar memang selalu bersih ya Ki ya gitu. Selalu menarik. Nah, selalu menarik dan istilahnya bisa menjaga histori dan story-nya ya Ki ya gitu. Oke, nanti Padepokan Bunga Padi juga akan banyak mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini lagi ya Ki ya, seperti kunjungan-kunjungan yang lainnya gitu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share-share supaya channel Padepokan Bunga Padi juga semakin berkembang. Tetap ikutin terus, nanti kita akan coba tanya-tanya teman-teman di sini. Sahabat Padepokan Bunga Padi, sekarang saya sudah bersama salah satu anggota Padepokan Bunga Padi dengan siapa? Namanya Yusuf. Mbak Yusuf nih. Mbak Yusuf, saya mau tanya-tanya sedikit nih Mbak Yusuf. Ya, Mbak Yusuf nih bawa pusaka apa nih? kebetulan ini ada pusaka kujang buhun gitu ya. Kujang buhun ya. Tapi ini kujangnya bukan kujang cuma hiasan. Ini kujang senjata. Senjata ya. Kujang senjata. Ini ada sejarahnya nggak nih, Bah? Ya, sejarahnya mungkin dulunya ya. Kalau ini kan kujangnya bukan kujang sekarang, kujang lama. Kujang turun temurun. Jadi ini bentuk dari bahannya bukan besi biasa. Oh ini? Iya. Apa nih, Bah? Ini asalnya dari bahan alam langsung, dari biji besi. Oh, dari biji besi ya. Dibuatnya oleh empu yang dulu. Oh ya, tentunya dengan keterampilan yang hebat ya. Iya. Berarti ini warisan dari orang tua Abah ya, Bah ya? Ya dari Dari sepuh dari Abah guru gitu ya. Gitu. Jadi kebetulan hari ini ada acara pemandian, atau memang bukan kebetulan istilahnya tiap tahun ya Bah ya. Iya. Abah selalu bawa yang ini ya Bah ya. Sepertinya ini kesayangan Abah nih. Iya. Jadi ini bentuknya sederhana ya. iya Tapi- tapi ini bukan kujang hiasan. Oh, bukan Ini kujang. kujang senjata asli. Asli ini ya. Iya, buat kujang tempur lah. Kujang tempur ya. Jadi sahabat Padepokan Bunga Padi, pusaka yang dimiliki Abah Yusuf ini adalah benar-benar senjata yang memang dulu digunakan saat peperangan mungkin ya Bah ya, Ya. dan memang diwariskan secara turun-temurun sebagai istilahnya sebagai benda yang memang disimpan ya gitu ya, maksudnya Bah ya, disimpan untuk dirawat, dan memang cukup banyak sejarahnya juga gitu. Oke, terima kasih ya Bah Yusuf ya. Jadi sahabat Padepokan Bunga Padi, tadi kita sudah banyak bincang-bincang dengan Ki Anom Debus, dengan Mas Yung dari Cirebon, dan termasuk juga Bah Yusuf dari Bandung ya Bah ya. Iya. Saya dari Bandung juga. Sebelum lanjut juga jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe. Nanti kita akan coba berkeliling nih
lokasi Padepokan Bunga Padi ini gitu. Nanti tapi sebelumnya karena kita kebetulan sudah menuju sholat subuh ya Wah ya, nanti kita akan sholat subuh dulu, setelah itu nanti kita akan sambung lagi. Rek lurung tujuh ngaliwat ka pajajaran pongan hayang kurang dengan padung dengan ketus kenapa pun sabtu rasun karumuhun kahyang Prabu Silih Umur padi pajajaran Kau bangsa gelar di tengah surga buka lebar Tuhan